Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 20234040, kelas PPSI 3B, mata kuliah Telaah Kurikulum. Di video ini saya akan memaparkan jawaban dari tugas UTS Telaah Kurikulum. Soal pertama, ada berapa sumber prinsip pengembangan kurikulum? Menurut Anda, haruskah kesemua sumber prinsip itu digunakan ketika sedang mengembangkan kurikulum? Jelaskan. Jawaban saya, dalam kajian tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, Peter F. Oliva mengemukakan bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum, paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Kurikulum memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan pengembangan kurikulum. Bukanlah proses instan tanpa adanya kajian yang matang terhadapnya. Setidaknya, sumber rujukan dalam pengembangan kurikulum harus berdasar pada data empiris dan data eksperimen, serta cerita dan pengetahuan umum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pijakan dalam mengembangkan kurikulum juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar, seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas, dan komponen pendidikan lainnya agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik. Soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan yang berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Menurut saudara, kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini menganut pendekatan yang mana? Jelaskan disertai dengan contoh penerapannya. Jawaban saya, student-centered learning atau pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau siswa, terlihat bahwa SJL tersebut merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa atau mahasiswa. Dalam pengertian lain, dalam pendekatan ini, para mahasiswa atau siswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini berbeda dengan teacher-centered learning atau pendekatan berpusat pada dosen atau guru, di mana proses pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru atau dosen. Menurut saya, kurikulum yang berpusat di Indonesia saat ini menganut pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Model pembelajaran yang memfasilitasi para mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan ini dilakukan dengan membaca buku-buku teks, membaca digital books dalam komputer, mencari bahan dari sumber-sumber online, dan memfasilitasi mereka untuk secara aktif mencari bahan, termasuk mendiskusikan informasi yang diperoleh. Selain belajar dengan banyak sumber, proses ini memungkinkan mahasiswa belajar dengan senang hati dan menikmati setiap prosesnya, baik di dalam maupun di luar kelas. Soal yang ketiga, jelaskan mata pelajaran apa saja yang termasuk ke dalam bagian logika, etika, dan estetika. Jawaban saya, logika itu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Mata pelajaran yang termasuk ke dalam logika, contohnya mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Mata pelajaran ini berhubungan dengan mengerti, berpendapat, dan bernalar kesemuanya itu tercakup dalam aktivitas akal kita. Yang kedua, etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruk, nilai, dan moral. Mata pelajaran yang termasuk ke dalam bagian etika, contohnya mata pelajaran PKN dan agama. Mata pelajaran tersebut menitik beratkan pada sopan santun dan bermasyarakat dalam bergaul. Yang terakhir, estetika, yaitu pengetahuan tentang indah jelek yang ada nilai seni. Mata pelajaran yang termasuk ke dalam estetika, contohnya mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Mata pelajaran tersebut lebih menonjolkan pada suatu karya seni yang memiliki nilai keestetikaan.
Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi sumatis dan formatif. Berikan contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Boleh memilih jenjang SMP, SMA, atau SMK. Baik, jawaban saya, penilaian sumatif adalah pengukuran kemampuan dan pemahaman peserta didik dan sebagai sarana memberikan umpan balik kepada peserta didik. Sedangkan penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik atau feedback, yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sudah dilaksanakan. Penerapannya, fungsi sumatis, contohnya menyelesaikan ujian pembelajaran bahasa Indonesia setelah pembelajaran selama 1 semester yang diajarkan guru. Hasil nilai yang dikerjakan akan dimasukkan dalam rapot sebagai penentu nilai akhir. Penerapan fungsi formatif, contohnya menyelesaikan tugas harian dari guru setelah guru menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia, misalnya materi bab teks persuasif. Kegiatan ini digunakan untuk mengetahui apakah siswa memahami materi yang disampaikan guru. Soal yang kelima, agar kurikulum yang dihasilkan bisa berguna dan bermanfaat untuk individu, masyarakat, dan kemajuan, prinsip pengembangan kurikulum manakah yang harus dipenuhi? Jelaskan alasan beserta contoh penerapannya dalam pengembangan kurikulum 2013. Jawaban saya, prinsip pengembangan kurikulum yang berguna dan bermanfaat untuk individu, masyarakat, dan kemajuan, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisien. Alasannya, karena prinsip pengembangan kurikulum tersebut saling berkaitan dan berpengaruh dalam pengembangan kurikulum. Contoh penerapannya, kompetensi lulus pada kurikulum 2013 sudah sesuai dengan 5 prinsip perubahan kurikulum, baik itu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, serta prinsip efisiensi. Pada kurikulum 2013, kompetensi lulusan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Kurikulum 2013 menekankan pada peningkatan soft skill maupun hard skill peserta didik, yang meliputi aspek sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari kurikulum 2013, di mana fokus pendidikan tidak hanya pada aspek kognitif saja, namun penanaman pendidikan karakter pada peserta didik. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.